Halo guys, balik lagi sama gue Farah. Gue sedikit mau cerita lagi nih, berbagi cerita horor gue lagi di Do You Believe It or Not. Lanjut aja dan langsung aja ke cerita gue. Jadi zaman pas gue masih sekolah SMP itu, by the way gue SMP itu di Depok ya, di sekolah SMP swasta. Dan emang sih bangunannya itu udah terbilang udah lama banget, dan jelasnya sih bangunannya udah tua juga, serem lah kalau dilihat. Singkat cerita, jadi gue itu dulu SMP di gedung A yang digabung sama kelas-kelas SMA, SMEA, SMK, dan SMIP. Dan sebenarnya itu di sekolah gue ada 3 gedung berbeda, yaitu sebut aja ya nama gedungnya itu gedung B. Itu gedung sebenarnya gedung sekolah SMP reguler biasa, dan gedung C itu gedung khusus STM. Jadi kelas gue itu dipisah sebenarnya dari gedung B ini yang SMP reguler, karena ya kelas gue itu kelas SMP efektif. Bahasa kerennya sih kelas khusus, sebut aja gitu ya. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi pas gue masih duduk di kelas 2 SMP, emang pagi-pagi itu biasa aja sih sebenarnya, karena gue emang kerajinan, setiap kemana-mana atau pergi kemana-mana itu nggak bisa datang telat. Jadi gue itu selalu datang kepagian atau datangnya duluan gitu. Dan karena baru gue doang yang datang di kelas itu, otomatis gue sendirian dong, nggak ada siapa-siapa. Jadi karena gue iseng, ya gue setel lagu aja plus pakai headset juga. Jadi ya gue pikir orang nggak ada siapa-siapa juga, nggak ada yang manggil-manggil gue kan, jadi gue enjoy gitu dengerin lagunya. Tapi ternyata gue salah. Di pagi itu gue ada sial. Gue ditampakin perempuan pakai baju putih, rambut panjang, lewat persis di depan jendela kelas gue. Karena waktu itu posisinya itu gue duduk di tengah-tengah, dan gue tiduran di meja gitu, senderan, pakai tangan ya. Gimana sih kalau misalkan anak-anak sekolah tuh kalau tidur kan selalu nyendernya ke meja gitu kan, pakai tangan. Nah, arah muka gue itu ke pintu jendela dan ke arah yang perempuan itulah. Terus ya gue di situ panik dong, deg-degan. Tapi posisi gue mikir masih positive thinking lah. Gue pikir apaan sih, orang masih pagi-pagi kok masa ada sih yang kayak gitu-gituan. Ya udah tuh gue masih ngelanjutin kan, gue dengerin lagu plus gue nyantai-nyantai di kelas gitu. Jam nunjukin udah jam 6 45 menit. Tapi gedung sekolah juga belum rame, sialnya ya. Dan ya teman-teman gue belum pada datang juga di situ. Gue masih asik mainin HP dan dengerin lagu. Karena ya gue bingung, ya gue mau ngapain lagi. Temen gue belum pada datang, gedung sekolah masih sepi. Terus ya daripada gue nunggu di bawah juga nggak bebas, mau senderan nggak bisa, ya mending gue di kelas, pikir gue waktu itu. Gue kena sial lagi. Di samping kelas gue itu kelas SMP 3. Jadi sebenarnya kelas efektif itu cuma ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan itu gak ada namanya kelas 1A, kelas 1B, dan yang lain-lain. Semuanya satu kelas semua. Oke, lanjut ke cerita. Sialnya gue ketimpa kesialan lagi. Walaupun gue pakai headset, tapi karena posisi keadaannya sepi, mau sekeras apapun suara itu, ya gue tetap bisa dengar. Ditambah ya gue lumayan sensitif sih terhadap yang begituan, karena
waktu gue masih kecil pun gue udah sering diliatin lah kayak sosok-sosok bayangan atau apapun itu. Dan karena gue sensitif, ya sampai sekarang gue tetap masih sensitif sih. Lanjut lagi, di samping kelas gue tiba-tiba ya gue ngedenger ada meja yang kegeser dan suara langkah kaki di ruangan kelas 3. Di situ gue ngeberaniin diri buat ngecek. Ya walaupun ada perasaan takut juga sebenarnya. Dan ya benar aja, kosong, gak ada siapa-siapa. Gue cek ke kelas 1, kosong juga, gak ada orang. Gue pikir, terus siapa yang jalan sama ngegeser meja? Gak ada siapa-siapa, bener-bener kosong, gak ada orang. Dan gue lihat, gue masukin kelasnya satu-satu pun gue cek. Gue pikir, oh mungkin tadi ada yang datang, terus gue gak lihat. Gue cek, tapi tas anak-anak pun belum ada yang naruh gitu, masih kosong kelasnya. Di situ akhirnya karena gue nggak nyaman, ya gue turun ke bawah buat nunggu temen gue beberapa yang datang. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian keadaan biasa aja, nggak ada apa-apa. Dan setelah 1 minggu gue disengin penghuni sekolah, nggak ada angin, nggak ada banjir dan nggak ada hujan. 1 gedung sekolah gue yang gue tempatin dijahilin sama beberapa penghuni sekolah, yang ngebuat 1 gedung itu ketakutan dan cemas. Beberapa siswi di sana dirasukin sama beberapa makhluk di sana. Sampai dari gue mulai kelas sampai pulang sekolah itu nggak berhenti. Akhirnya jam pulang pun berbunyi. Keesokannya kulang lagi kejadiannya sama, tapi anehnya banyak banget teman gue yang kena di situ. Hampir semua anak cewek di kelas gue itu kena. Dan makhluk di situ yang ngerasukin temen gue tiba-tiba ngomong. Mereka itu keganggu dan mereka nggak suka. Dan yang gue lihat dari muka temen gue itu, muka dia merah dan matanya itu melotot, terus putih-putih yang di mata itu merah. Pokoknya kayak muka orang marah lah pokoknya. Dan ya gak ada yang berani ngedeketin dia gitu ya, karena dia itu marah-marah dan kayak mau nyelakain orang gitu loh. Dan di situ guru-guru pun ya nggak ada yang berani. Akhirnya 3 kelas itu ya berdoa gitu loh. Terus sialnya ya gue juga ketempelan di situ. Dan di situ gue setengah sadar sebenarnya, sadar nggak sadar sih. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi. Yang gue diceritain itu sih sama temen gue ngegambar sosok hitam, tinggi, kukunya panjang dan matanya merah. Dan benar gue diliatin gambar gue itu, dan gue mikir gitu, ini apaan sih, gue gambar apa gitu loh. Gue aja nggak sadar gitu bisa gambar begini. Dan akhirnya guru-guru dan kakak kelas SMA dan yang lainnya pun meminta kepala sekolah untuk memulangkan semua siswa dan siswi di sekolah tersebut. Dan ya akhirnya dipulangin. Dan setiap kejadian tersebut paginya kita selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada yang kuasa. Dan akhirnya kejadian itu setelah gue lulus gak pernah ada lagi. Sekian dari cerita gue. Terima kasih buat yang udah dengerin. Maaf kalau ada yang kurang jelas karena gue cerita sambil ingat-ingat kejadiannya. Thank you buat Do You Believe It or Not. Dan makasih juga buat yang udah dengerin cerita gue.
Terima kasih. Bye-bye.